orang-orang kafir Quraisy itu sedang rapat di Darun Nadwah, itu kan hadir syaitan dalam bentuk manusia. Bentuknya yang dipilih adalah kakek-kakek tua. Dan dia menyarankan kepada kafir Quraisy, ini loh cara yang paling tepat untuk menyingkirkan Nabi Muhammad. Artinya dia punya akal yang sangat luar biasa. Waktu itu orang mikir, lah kalau kita yang bunuh Nabi Muhammad nanti kita dapat kasusnya gimana? Kan ada hukum adat di kita. Jin itu insecure loh mas ketika manusia diciptain. Kan jin yang paling tinggi kan iblis namanya. Okay. Nah iblis ini ketika ngelihat manusia diciptain dia insecure. Kenapa? Nggak pernah ada ciptaan-ciptaan Allah itu disuruh sujud ke sana. Cuma manusia disuruh sujud, maka dia insecure. Sempat belajar, Ustaz? Enggak sih, waktu itu cuma dikasih 2 keris aja kecil. Terus kemudian dibilang sama orang yang tadi ya paranormalnya itu, kamu mandi aja pakai keris ini. Nanti setelah kamu mandi pakai keris ini, nanti udah pokoknya kalau kamu ngelihat sesuatu pokoknya jangan takut dan segala macam. Saya pikir lihat apa nih? Terus setelah itu ya dia bilang bisa kebal kayak gitu-gitu ya. Karena tadi kan kita nyari solusi karena waktu itu kan kita belum punya standar, kita belum punya pikiran, belum punya pengetahuan ya kayak gitu-gitu. Kisah para tukang sihir di Arab Saudi yang dihukum pancung. Praktik sihir merupakan pelanggaran berat di Arab Saudi. Ya. Jika kedapatan melakukan tindakan tersebut, pemerintah tak segan menghukum mati si pelaku. Nah hari ini gue kedatangan Ustadz Felix Xiao nih, kita sambut dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam, monggo, sehat. Makasih banyak nih udah hadir di RJ5 Pak Ustadz. Ya. Ini saya juga baru tahu loh ternyata di Arab Saudi itu tukang sihir gitu ya, dukun itu ternyata mendapat hukuman yang berat ya Pak Ustadz? Ya, jadi artinya setiap negara mungkin berbeda ya. Dan mungkin di sini langsung dikasih hukuman paling berat ya, hukuman mati ya. Iya ya, itu baru tahu juga loh saya. Betul. Tanggapan Pak Ustadz Felix Xiao gitu ya, terkait sihir itu masih relevan nggak sih zaman sekarang gitu? Ada orang bilang bahwasanya sihir itu adalah semacam kayak apa ya? Sihir zaman dulu adalah sains yang sekarang. Katanya ada yang berkata begitu. Jadi magic zaman dulu itu adalah sains yang sekarang. Seperti misalnya ada beberapa hal yang kayak nggak dimengerti zaman dulu ya, tapi sekarang kan ternyata kan jadi sains ya, karena udah ketahuan polanya. Tapi kalau dikatakan relevan atau tidak, ya mungkin bukan saya yang bisa jawab ya. Tapi kalau dikatakan apakah masih ada, ya jelas masih ada sihir pada zaman sekarang. Dan mungkin ya kalau di Saudi langsung dihukum berat ya. Kalau di Indonesia mungkin menjadi semacam kayak kearifan lokal kali. Ngomong-ngomong tentang sihir Pak Ustadz ya? Iya. Saya manggil Pak Ustadz aja ya? Apa aja, asal jangan dipanggil Allah, belum siap. Kalau di sebuah podcast, Pak Ustadz itu pernah cerita, waktu zaman jadi ateis, pernah belajar ilmu kebal. Ya. Itu ceritanya gimana Pak Ustadz? Itu out of desperate ya, jadi karena waktu itu kan, saya kan sebagai etnis minoritas ya, dan ada kejadian waktu itu kan, kerusuhan Mei ya. Waktu itu kan saya ngeliat, wah ini bahaya nih saya nih. Kalau seandainya saya cuma kayak gini aja bisa kalau ketemu misalnya hal-hal yang saya nggak inginkan abis nih. Saya pikir jadi bisa nggak ya saya mencari sesuatu yang kayak extraordinary gitu. Nah, kalau kayak dibaca orang nggak mempan gitu kan ya, nyari ilmu kebal ataupun segala sesuatu. Akhirnya ya pernah sih dalam hidup saya out of desperate tadi karena putus asa, saya coba nyari solusi. Nah itu saya berpikir solusinya ada di ilmu kebal itu, ada sih. Ada masa di hidup saya gitu. Sempat belajar Pak Ustadz? Enggak sih, waktu itu cuma dikasih 2 keris aja kecil. Terus kemudian dibilang sama orang yang tadi ya paranormalnya itu, kamu mandi aja pakai keris ini. Nanti setelah kamu mandi pakai keris ini, nanti udah pokoknya kalau kamu ngelihat sesuatu pokoknya jangan takut dan segala macam. Saya pikir lihat apa nih? Terus setelah itu ya dia bilang bisa kebal kayak gitu-gitu ya. Karena tadi kan kita nyari solusi karena waktu itu kan kita belum punya standar, kita belum punya pikiran, belum punya pengetahuan ya kayak gitu-gitu. Tapi ini menarik juga Pak Ustadz ya. Ateis itu tapi percaya ada ilmu kebal, itu gimana Pak Ustadz? Saya pikir gini, sebenarnya setiap manusia sama. Mau dia pengakuannya apapun, tapi drive manusia itu cuma 2. Kalau nggak fear, hope. Gitu kan. Kalau nggak takut ya berarti harapan.
Dan orang-orang tuh bisa melakukan hal-hal yang sangat-sangat tidak masuk akal ketika dia tuh berada di kondisi fear itu tadi. Maka apapun akan dia lakukan supaya dia bisa menghilangkan rasa takut itu dari dalam diri dia. Nah, pada saat itu yang saya takutkan adalah saya ada apa-apa, keluarga saya ada apa-apa misalnya. Karena itulah saya melakukan apapun. Nah, ada juga orang yang ada juga orang yang didrive karena hope. Itu juga kadang-kadang melakukan hal-hal yang aneh-aneh juga tuh. Contoh misalnya kan ya yang sering terjadi mungkin entah udah pernah dibahas, saya yakin udah pernah sih. Kayak orang-orang pengen kaya itu pergi ke gunung tertentu, melawan ritual-ritual tertentu ya kadang-kadang nggak masuk akal. Yang kadang-kadang bagi kita kok bisa ya dia percaya. Tapi ya itulah namanya fear sama hope itu kadang-kadang mendrive orang untuk yang aneh-aneh. Jadi karena waktu itu ya sudah saking bingungnya ya harus gimana gitu. Iya betul. Jadi ya saking bingungnya akhirnya kita cari yang mungkin bagi kita nggak masuk akal. Jadi nggak semua ateis logis juga sih sebenarnya. Khususnya kalau udah mau mati kan gitu kan ya. Itu kadang saya juga bingung ya. Misalnya ada seorang terkenal gitu, komedian terkenal gitu ya. Dia mengatakan bahwa kayak masih meragukan gitu tentang Tuhan gitu. Betul. Tapi kok sama setan dia percaya gitu. Nah itu dia, karena tadi nggak semua orang itu logis sebenarnya. Karena logis itu kan menyelesaikan beberapa perkara, tapi ada perkara-perkara yang lain akhirnya ya orang mau nggak mau harus percaya juga di situ. Karena contoh gini ya, logis itu kan mungkin bukan dikatakan logis ya, kita sebutnya metode ilmiah. Kalau misalnya kita di kampus kan kita diajarin tentang metode ilmiah ya, bahwasanya hasil tertentu akan selalu diperoleh selama ada kondisi ceteris paribus itu kan ya, selama ada kondisi tertentu yang itu adalah kondisinya fix, maka kalau kita lakukan hal ini maka ujungnya akan ke sini. Tapi dalam kehidupan kan nggak selalu seperti itu. Hal yang paling misalnya yang paling mudah aja, kita punya anak misalnya. Aku punya anak 4. Semua treatment kita relatif sama dengan anak 4 ini, tapi hasilnya anak 4 ini beda-beda semua. Seolah-olah ini kayak bapaknya dan ibunya beda gitu kan. Ya, ternyata bapak ibunya sama, tapi treatmentnya juga sama, tapi hasilnya ya nggak seragam. Ya itulah namanya ya nggak selalu harus metode ilmiahnya kan terjadi gitu maksudnya. Iya saya setuju tuh, benar Pak Ustadz. Ada banyak variabel. Ya, yang tiap hari sama-sama aja hasilnya beda ya. Betul, ya kayak gitu-gitu. Artinya nggak serta-merta metode ilmiah itu dijadikan sebagai patokan dalam kehidupan. Jadi nggak serta-merta semua bisa diselesaikan dengan akal sih sebenarnya. Nah, kita balik lagi nih ke sihir Pak Ustadz. Baik. Pernah ada nggak sih pengalaman dalam hidup Pak Ustadz Felix gitu ya, yang berhubungan dengan sihir atau jin gitu? Kalau saya secara pribadi, saya sangat sedikit sekali pengalaman saya tentang hal-hal yang goib ya, atau yang bisa dikatakan sihir, jin dan segala macam, atau mempelajari secara khusus juga enggak. Jadi paling kalau yang saya paling parah cuma ngeliat orang kesurupan aja sih. Walaupun ya balik lagi kalau kita ngomong dengan dokter, versi kesurupan ini ternyata berbeda dengan ketika kita ngomong dengan orang-orang yang misalnya contoh kayak mereka memang kayak pakar di dunia itu. Misalnya contoh, saya pernah ngobrol dengan pesulap merah misalnya. Dia bilang ya ada memang kesurupan itu adalah ilmu kedokterannya menjelaskan itu. Tapi ada juga bilang enggak, itu jin yang masuk ya. Anyhow, setiap bidang ilmu punya penjelasan. Dan saya secara pribadi ngelihat itu ya, itu yang paling parah yang saya lihat aja. Walaupun kadang-kadang saya iseng sih. Ada pernah orang kesurupan kan, ketika saya pernah ngajar di satu universitas. Kita pernah pergi ke puncak, tiba-tiba yang di belakang tuh teriak-teriak sendiri. Nah terus ketika kita tahu, ini kalau dalam pandangan saya meyakini bahwa itu kan ada jin yang masuk ya. Kadang-kadang kita tanya tuh, kamu dari mana gitu kan ya. Kamu mau pergi kemana gitu kan. Saya mau pergi ke sana, jangan udah malam saya bilang. Terus dia bilang saya mau minta makan, kita kasih makan. Dia bilang wah ini dingin nasinya. Akhirnya kita isengin, kita kasih air panas. Terus dia bilang wah kalau ini enak baru. Saya bilang cuma dikasih air panas gitu kan. Ya kayak gitu-gitu. Ya artinya paling parah itu sih yang saya alami sebagai pengalaman saya pribadi. Tapi memang suaranya berubah gitu Ustaz? Iya, suaranya berubah dan aktivitasnya kayak bukan aktivitas biasanya kan. Maksudnya orang ini ya kita lihat karakternya, kepribadiannya kan nggak seperti itu ya, tiba-tiba berubah kepribadiannya. Ya artinya dalam beberapa hal tertentu Islam tetap meyakini bahwa ada perkara-perkara goib, bahwasanya yang namanya jin itu memang ada. Dalam hadis itu kan seringkali disampaikan bahwasanya syaitan itu kan menyerupakan diri sebagai manusia dan hadir dalam beberapa hadis. Seperti ketika orang-orang kafir Quraisy itu sedang rapat di Darun Nadwah, itu kan hadir syaitan dalam bentuk manusia. Bentuknya yang dipilih adalah kakek-kakek tua. Dan dia menyarankan kepada kafir Quraisy, ini loh cara yang paling tepat untuk menyingkirkan Nabi Muhammad. Artinya dia punya akal yang sangat luar biasa. Waktu itu orang mikir, lah kalau kita yang bunuh Nabi Muhammad nanti kita dapat kasusnya gimana? Kan ada hukum adat di kita. Lantas kemudian
laki-laki tua ini yang syaitan yang menyerupai laki-laki tua ini bilang gini aja, kalian pilih aja laki-laki di antara kalian, masing-masing kabilah ada wakilnya, masing-masing mereka bawa pedang dan masing-masing mereka nusuk Nabi Muhammad atau nebas Nabi Muhammad, sehingga kita nggak tahu siapa yang bunuh Nabi Muhammad, sehingga hukum adat tuh nggak berlaku, kan jenius. Artinya yang saya khawatir itu ya seperti ulama-ulama ya ketika ditanya lebih khawatir mana, syaitan dalam bentuk jin atau syaitan dalam bentuk manusia. Nah, dijawab adalah syaitan dalam bentuk manusia. Kenapa? Karena kalau syaitan dalam bentuk jin, dia ketika kita bacain ta'awuz, dia pergi. Tapi kalau syaitan dalam bentuk manusia, dibacain ta'awuz, dia dekat terus bilang, lu ngomongin gue. Ini malah nantang, kan bahaya. Itu kan ya. Jadi ya itu sih kalau tentang jin dan di dalam Islam ya sihir dan jin dan seterusnya. Bahkan pernah ada juga ya hadis yang bilang kalau Nabi pernah disihir ya Pak Ustadz? Ya, Nabi pernah mau disihir, tapi Nabi meninggalkan karena beberapa riwayat kan diracun. Nah, jadi kalau disihir ya banyak sih kasusnya. Musa di situ juga dijelaskan tentang sihir. Di zamannya Nabi Sulaiman itu juga dijelaskan tentang sihir dan segala macam ya. Jadi perkara-perkara sihir ini sudah menjadi umum di masa itu. Karena memang kan di Islam kita juga tadi meyakini ada sesuatu yang gaib. Hanya saja kita meyakini bahwasanya namanya jin itu tidak akan bisa memberikan sebuah mudarat pada manusia. Yang tugas dia itu hanyalah membisikkan kepada manusia. Nah, ketika terjadi mudarat, manusia itulah yang memilih untuk mengikuti bisikan itu. Contoh misalnya, ada dalam beberapa hadis itu dijelaskan misalnya ketika ada orang naik ke tempat yang tinggi misalnya, terus dia berpikir untuk loncat. Kadang-kadang kita kan mikir kayak gitu ya. Kita naik tempat tinggi terus lihat ke bawah, loncat gitu kan misalnya. Nah, itu adalah jin yang membisikkan. Atau jin yang membisikkan kepada orang-orang yang lagi susah untuk atau jin yang membisikkan pada beberapa orang untuk menyakiti sesamanya. Nah, itu bisikan-bisikan. Nah, semua bisikan-bisikan ini ya kita bisa katakan ya sihir bekerja dengan cara yang sama, mempengaruhi kesadaran, tapi kita tetap yang memilih untuk itu. Itu sih setidaknya saya yakini. Balik lagi ya, karena pengetahuan saya sangat terbatas, ya kalau ada yang berpendapat yang lain dan dia punya dalil ya tentunya ini bukan hal yang tidak ada perbedaan di situ. Gitu. Iya, itu lebih bahaya tuh. Bisikan goib itu. Ya. Yang akhirnya membuat manusia itu jadi salah jalan ya. Kayak kasus BD gitu ya. Betul. Itu kan juga lagi meningkat Pak Ustadz ya. Oke. Ya, itu yang dikatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi itu pun di highlight juga di dalam hadis. Karena tadi ya suara-suara yang menyebabkan kita ingin mengakhiri hidup ataupun ingin loncat dari tempat yang tinggi ataupun menyakiti orang lain, itu kadang-kadang kan ada ya. Kita kepikiran kalau ada sesuatu yang berbeda dengan kita udah kepikiran mau mukul dan segala macam. Itu kan ada yang dimaksud dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang dibisikkan kepada dada manusia untuk melakukan sesuatu, padahal itu bukan dari dia sebenarnya. Maka ketika Ramadan bisikan-bisikan ini berkurang. Betul. Karena syaitannya dibelenggu. Cuman apakah ada orang yang tetap berbuat kriminal? Ada. Karena kan jin ada dua. Syaitan ada dua. Minal jinnati wan nas. Ada syaitan dalam bentuk jin, ada syaitan dalam bentuk manusia. Yang jin sudah dibelenggu, yang manusia masih berkeliaran tuh. Artinya ya tetap ada yang namanya bisikan-bisikan, tapi yang memutuskan tetap kita. Makanya kalau kita lihat sekarang angka yang kayak tadi ya, misalnya BD meningkat dan seterusnya, ya pertama karena memang manusia zaman sekarang mentalnya menjadi lemah. Kenapa sekarang manusia mentalnya menjadi lemah? Karena banyak hal. Misalnya contoh ya, mereka ngelihat ya namanya sekarang kan masa sosial media. Mereka ngelihat kehidupan yang kayak apa ya, ideal dan segala macam, mereka bandingin ke diri mereka sendiri, sehingga ya mereka merasa bahwa mereka kayak nggak ada artinya. Jadi ya gimana kemudian solusinya? Ya solusinya tadi yang singkat dan solusi jangka pendek. Saya juga ngerasain itu Pak Ustadz, perbedaannya ya waktu zaman saya dulu ya. Kalau zaman saya dulu gitu misalnya orang sehari makan sekali doang gitu. Betul. Dia masih biasa aja gitu, meratapi kesediaannya. Nah, Betul. kalau sekarang itu jangan kan nggak makan ya, nggak lihat makan temennya itu enak gitu ya, dianya nggak makan, kena mental gue gitu. Iya, betul. Bocah-bocah zaman sekarang nih. Betul. Orang kenapa dah? Ya, itu ada beberapa sih. Pembahasan pertama kalau dari agama tadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu membuat kita merasa nggak puas. Setan itu senantiasa membanding-bandingkan. Katanya kan perusak kenikmatan adalah membanding-bandingkan dengan orang lain, sehingga kita nggak bersyukur dengan apa yang kita punya. Yang kedua ada juga beberapa yang bersifat fisik. Ada satu profesor dari Brazil kalau saya nggak salah, ketika pandemi itu dia ngasih semacam tips untuk orang-orang supaya kesehatan mentalnya itu meningkat, tidak hancur. Salah satunya adalah berolahraga. Jadi pergi keluar, kena sinar matahari. Akhirnya dibuatlah kan ada video Generation Indoor itu. This is a story about us.
the Indra generation. Akhirnya ada kayak gini, lucu. Ini adalah formula untuk kamu stres. Formula supaya kamu kena mental illness. Gimana caranya? Ya bangun telat, lalu kemudian di rumah terus, pesan pakai ojek online, lalu kemudian gak usah keluar, jam 11 telat baru bangun, lalu kemudian jam 12 makan, jam 1 males-malesan, terus kemudian mabar sampai jam 4, lalu kemudian jam 4 tinggalin sholat, gak usah kemana-mana, tetap di rumah aja nonton TV, Netflix misalnya sampai jam 6 sampai jam 8, jam 8 baru kemudian dia ngumpul sama teman-temannya, lalu kemudian jam 10 dia baru makan malam, lalu kemudian jam 1 mulai bicara konspirasi sampai jam 3, jam 4 dia tidur, bangun lagi jam 11. Nah itu kunci mental illness. Itu kuncinya Pak Ustadz? Ya karena nggak kena sinar matahari, nggak olahraga. Karena kan ternyata ada beberapa penelitian ya bahwasanya otot itu mengeluarkan hormon tertentu ketika digerakkan. Nah itu menjaga orang agar tidak stres. Atau apalagi katanya profesor itu coba sapa orang secara random. Jadi misalnya contoh ketemu tetangga lagi nyapu, dibilang, "Pak, lagi nyapu, Pak." Terus tetangga bilang, "Iyalah goblok." Misalnya gitu. Tambah stres ya enggak? Misalnya ketika dia nyapa tetangganya misalnya, "Pak, lagi nyapu, Pak." "Oh iya, Nak." Gitu misalnya. Nah, dia jadi ngerti bahwasanya tidak semua orang tuh seperti pikiran dia. Sehingga dia enggak overthinking, dia enggak insecure. Dia ketemu lagi, "Pak, ada yang bisa saya bantu?" Menyapa orang dan segala macam misalnya. Nah, itu adalah sesuatu yang menyebabkan orang punya mental yang bagus. Itu ada penelitiannya begitu. Oke, itu jadi bisa jadi ini juga ya, bisikan setan juga bisa jadi ya. Bisa jadi, karena tadi kan ada secara mental Islam ngurusin, secara fisik juga Islam ngurusin. Maka Islam kan nyuruh kita keluar, aktivitas dan segala macam baik sama orang. Yang menyesatkan kayak misalnya ayo bede gitu atau melakukan hal-hal yang sebetulnya nggak disarankan ya. Betul, Nabi. Betul. Udahlah, bede aja, nanti masalahmu selesai. Padahal tadi agama mengatakan justru ketika kamu melakukan hal-hal yang kayak gitu, itu bukan masalahmu selesai, masalahmu tambah banyak. Gitu. Nah ini kita balik lagi ke tentang sihir dan jin Pak Ustadz ya. Dulu itu di zaman Ottoman nih, saya penasaran nih Pak Ustadz nih. Pernah ada nggak sih kisah-kisah gitu ya tentang jin atau sihir gitu? Mungkin yang bisa diambil pelajaran buat teman-teman nih. Kalau di film-film banyak ya, tapi kalau dalam kenyataan sejarah kebanyakan hal-hal ini kan nggak ditulis ya. Bahwasanya contoh misalnya ada orang-orang yang sakit jiwa katanya karena disantet, kayak gitu-gitu ya sama lah kayak di Indonesia. Karena ada di Turki itu. Ada banyak yang kayak gitu-gitu. Misalnya contoh ada anak sultan misalnya dia menderita penyakit mental. Ya jangankan di luar, di Indonesia kan juga banyak hal-hal yang kayak gitu ya. Lalu itu dikait-kaitkan dengan jin. Makanya kan kita senantiasa bilang atau dikaitkan dengan santet atau dikaitkan dengan sihir. Kan kita senantiasa bilang gini ya, manusia itu akan mengambil jalan pintas terhadap perkara-perkara yang dia nggak bisa jelasin. Contoh misalnya, ini saya nggak bisa jelasin. Misalnya contoh ya, zaman dulu, ini kenapa tiba-tiba orang tuanya normal, ternyata anaknya misalnya punya penyakit kelainan. Padahal ternyata sekarang kan bisa dijelasin. Itu yang saya bilang bahwa mungkin sihir atau magic di masa lalu adalah sains di zaman sekarang. Sekarang kita mengenal ada namanya gen carrier. Ada bukan gen carrier, kromosom carrier misalnya. Misalnya contoh ya. Ada beberapa penyakit tertentu, misalnya kayak penyakit darah dan segala macam, kanker darah dan seterusnya, itu nggak terlihat pada bapak ibunya. Tapi kalau bapak ibunya sama-sama carrier, itu anaknya bisa punya kemungkinan akan punya penyakit. Kan carrier itu kan pembawa ya, dia membawa penyakit dalam kromosom dia, sehingga ketika bersatu itu jadi sesuatu yang meningkat potensinya untuk itu. Nah, berarti kan itu kan zaman dulu nggak bisa dijelasin ya. Atau beberapa kasus-kasus kayak anaknya lahir mengerikan. Kalau zaman sekarang ada penyakit erythroblastosis atau apa gitu kan ya, penyakit darahnya pecah, darah merahnya dan seterusnya. Nah, itu kan bisa diprediksi pada zaman sekarang. Nah, tapi zaman dulu itu dijadikan hal-hal kayak tadi. Aku nulis dalam bukuku, justru ketika di zaman Utsmani walaupun ada beberapa kasus yang seperti itu, tapi kasus yang lebih banyak justru terjadi pada yang menjadi lawannya Utsmani pada saat itu. Yaitu adalah Konstantinopel. Konstantinopel itu benar-benar lebih tahayul daripada orang-orang Utsmani. Oh iya. Sangat-sangat tahayul sekali. Contoh misalnya ketika pembebasan Konstantinopel itu, jadi Muhammad Al-Fatih sebelum melakukan pengepungan itu berkonsultasi dengan Syekh Aksyamsuddin. Aksyamsuddin ini adalah seorang astronom. Dia jenius astronom, jenius obat-obatan herbal, jenius sejarah, dan banyak jenius dalam perkara-perkara lain. Nah, ternyata itu sudah diprediksi sama Syekh Aksyamsuddin bahwa ketika di akhir-akhir pengepungan itu akan terjadi gerhana matahari. Jadi terjadi gerhana matahari dan itu dimanfaatkan oleh orang Utsmani. Di kalangan orang-orang Konstantinopel pada saat itu yang beragama Kristen Ortodoks, mereka melihat itu sebagai as a sign, bad omen.
Kenapa? Karena matahari terus kemudian terjadi eklips bentuknya kayak bulan sabit, dan itu adalah lambangnya orang-orang Utsmani, bulan sabit itu. Nah, tapi mereka bilang, oh ini Tuhan meninggalkan kita. Sampai kemudian mereka menyaksikan ada cahaya yang keluar dari Hagia Sophia, oh Tuhan meninggalkan kita. Terus mereka bawa fotonya Bunda Maria, mereka keliling-keliling, terjadi badai kayak di Rancak kayak kemarin gitu kan. Terus kemudian hancur semuanya, dan kemudian fotonya jatuh, dan mereka bilang, oh udah Tuhan udah meninggalkan kita. Efeknya apa? Efek fisik itu mengakibatkan efek mental. Mereka jadi nggak semangat untuk perang lagi, nggak semangat untuk ngelawan lagi. Akhirnya ya itu mempermudah Utsmani untuk bisa menang. Jadi Utsmani ada tapi lawannya lebih banyak gitu. Jadi ya mungkin ini bisa kita lihat ya. Tapi di Utsmani aku lihat ya, semenjak mereka masuk Islam, hal-hal kayak gini berkurang banyak. Karena dulunya kan mereka kan syaman. Mereka kan orang-orang yang memuja alam. Berhala gitu. Ya, bukan berhala tapi memuja alam, kayak orang-orang Jepang. Jadi orang Jepang itu mereka bukannya berhala, tapi mereka meyakini bahwa setiap yang ada di alam ini ada penunggunya, gampangnya. Itu sebenarnya sama kayak kita juga. Kayak dulu animisme dinamisme gitu. Saya mencoba menjelaskan kayak gini ya. Contoh kayak kita lihat matahari ya. Di dalam Islam itu ketika lihat matahari itu ada malaikat penjaganya loh. Kita ngelihat misalnya contoh bulan itu ada malaikat penjaganya. Oh ya, ada di dalam dalil ada. Ada malaikat penjaga barang-barang alam semesta, ada malaikat-malaikat penjaganya. Kan pembantu-pembantu Allah kan banyak. Nah, setiap hal-hal itu ada malaikat-malaikat penjaganya. Nah, cuma di Jepang ini dijadiin ada beberapa jadi dewa. Ada dewa bulan, dewa matahari dan segala. Orang-orang Cina juga mengartikan itu. Balik lagi karena mereka tidak bisa menjelaskan sesuatu sehingga mereka pakai jalan pintas. Nah, artinya aku mencoba mendudukkan secara fair. Artinya kalau di dalam Islam, apakah kita melihat ada penunggu-penunggunya? Ada, tapi malaikat namanya. Dan semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Nah, orang-orang Turki meyakini kayak gitu. Nah, sampai sekarang ada nggak yang tersisa? Ada. Contoh ya Mas ya. Mereka meyakini, antum kalau pernah ke Turki lihat ada satu mata biru gitu. Itu mereka meyakini kalau dipasang di satu tempat, itu nanti bisa melindungi. Jadi bisa kalau dipasangin ke bayinya tidak diganggu, bayinya cepat gede. Kalau di rumahnya nggak kebakaran kayak gitu-gitu. Ya sama kayak jimat lah kalau di Indonesia. Nah, itu kan kepercayaan lama ya. Nah, itu ada kayak gitu. Tapi udah banyak sekali berkurang semenjak datang Islam. Oke. Mata biru yang kayak gimana Ustaz? Yang bulat gini bukan? Iya, bulat terus ada kayak mata. Mata biru itu adalah penangkal musibahnya di sana. Dan kita tahu syaman itu kan punya dukun juga. Setiap keyakinan yang menyembah alam kan ada dukunnya. Kalau misalnya kayak di Yunani kan ada oracle-nya. Nah, jadi ya sama di Turki juga ada seperti itu, tapi semenjak ada Islam itu berkurang jauh. Oke. Gitu. Pernah ada nggak sih, saya juga penasaran nih Pak Ustadz, kayak sekte-sekte sesat gitulah di zaman dulu Ottoman itu. Di Ottoman ada, tapi diinspirasinya dari awal ya. Jadi dulu, jadi gini ceritanya Mas. Orang berkeyakinan ketika Islam tuh menyebar salah satu adalah ke Persia. Nah di Persia itu sebelum ada Islam kan ada keyakinan kayak Zoroaster dan segala macam. Nah mereka meyakini dewa api, mereka meyakini ada dewa matahari dan segala macam. Dan salah satu praktek-prakteknya adalah praktek-praktek perdukunan. Nah ketika Islam menaklukkan Persia, itu ada beberapa golongan. Ada yang kemudian meyakini bahwa golongannya adalah golongan Syiah, karena kan munculnya juga banyak di situ ya di Iran. Nah ketika Syiah ini muncul, mereka membuat satu sekte namanya Hasashin. Asal kata hashish ini adalah orang kayak ngerokok, tapi ngerokoknya itu ngerokok dengan obat-obatan tertentu sehingga mereka tuh trans. Hasashin. Nah itu yang nanti menginspirasi orang-orang Barat. Assassin, pembunuh. Oke. Jadi dari hasashin ini jadi bahasa Inggris assassin. Nah, jadi artinya pembunuh. Mereka memang dibuat pembunuh bayaran yang profesional. Zamannya Ibnu Battuta ketika pergi ke sana menarik tuh. Dia katakan bahwa ada satu tempat benteng namanya Al-Amud. Namanya aja Al-Amud tuh, artinya benteng kematian. Namanya benteng Al-Amud. Di situ dikumpulkan anak-anak yang mereka itu tidak punya orang tua dan dikelompokkan dalam satu tempat dan dilatih untuk membunuh. Jadi dilatih dengan skill-skill membunuh. Nah skill-skill ini akhirnya kemudian ketika mereka sudah gede, mereka harus membunuh satu sama lain sampai tersisa satu orang. Nah satu orangnya jadi pembunuh profesional. Nanti dipakai di Naruto tuh, di Anbu. Sama ada film Ninja Assassin dan banyak film-film lain yang diinspirasi oleh catatannya Ibnu Battuta ini. Jadi ada sekte Assassin. Ada tahun berapa Pak Ustadz? Itu tahun 1000-an. Jadi dan sekte ini sangat terkenal ketika jatuhnya Baitul Maqdis, ketika jatuhnya Palestina. Karena ada beberapa teori konspirasi mengatakan bahwa tentara salib menyewa jasa mereka. Sehingga ketika tentara salib masuk ke sana sebenarnya semua udah mati karena assassin itu tadi. Kalau itu kan tadi konspirasi ya. Kalau kenyataannya Salahuddin itu pernah diincar sama assassin juga. Padahal sama-sama muslim kan.
Diincar sama assassin. Jadi pernah ditaruh ancaman di tempat tidurnya bahwasanya kamu tuh sebenarnya sudah dimasukin. Dan akhirnya atas balasan itu ya akhirnya diserang tuh benteng Alamut sama Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya runtuh tuh benteng. Habis akhirnya. Habis. Jadi itu adalah beberapa sekte dan jadi game kan Assassin's Creed. Oh. Gitu. Jadi orang-orang awalnya dari situ ya. Dari situ. Jadi kaum yang hasis dia menghisap kayak apa ya? Kalau sekarang mungkin ini ya narkoba ya. Sehingga mereka punya ketaatan khusus pada seseorang dan mereka punya semacam kayak apa ya? Ya orang bilang kelebihan ya. Misal contoh mereka nggak merasakan rasa sakit, mereka kebal tetap fokus, kebal, mereka dihilangkan. Ya kayak pembunuh profesional mas. Kayak kita nonton Bourne Ultimatum gitu. Terus kemudian ini orang nggak ada trace, nggak ada history, nggak ada ikatan, nggak ada emosi dan segala macam. Nah itu cara membentuk pembunuh begitu. Di masa baru tahu nih saya Pak Ustadz, nih seru juga ya. Ternyata pernah ada sekte ada assassin gitu ya. Ada. Memang sektenya namanya assassin gitu, pembunuh. Ya. Nanti gue bakal ngobrol lebih banyak lagi sama Pak Ustadz tentang Ottoman, tapi nanti di belakang. Nah, sebetulnya apa sih kalau menurut Pak Ustadz Felix nih ya, perbedaan dukun sama ahli sihir tuh? Dukun sama ahli sihir ya. Menarik ketika ngobrol dengan pesulap merah ya. Dia bilang gini, aku masih ingat tuh, dukun tuh cuma 2 kemungkinan. Kalau nggak kriminal, cabul. Itu kata dia, bukan kata saya. Nanti kalau mau minta pertanggungjawaban, ngomong ke dia aja. Nah artinya saya melihat bahwasanya kalau tukang sihir, itu kan kalau di masanya Musa, tukang sihirnya adalah orang-orang, kalau sekarang influencer. Tukang sihir itu influencer. Jadi dia itu berusaha untuk menanamkan satu fear, sehingga orang tuh nggak mau ngelawan Firaun. Itu tukang sihir tuh. Lucu kan? Jadi gini coba, ini logikanya. Buzzer berarti? Buzzer, influencer, betul. Buzzernya Firaun ada 3. Ada tukang sihir, ada ulama, Bal'am bin Bauro itu. Yang satu lagi adalah Korun. Jadi orang yang flexing. Oke. Itu ada 3 tuh. Nah, 3-tiganya kerjanya sama. Yaitu adalah meruntuhkan mental orang-orang yang berseberangan dengan Firaun supaya menganggap Firaun tuh kuat banget. Pertanyaanku sederhana. Kalau sihir itu memang ada, harusnya pun disantet tuh Firaun. Contoh ya, nih lihat ya. Musa ketemu Firaun. Lalu Musa bilang, saya diutus oleh Allah. Firaun bilang, enggak, kamu enggak diutus oleh Allah. Enggak, saya diutus oleh Allah. Debatlah mereka. Setelah debat, Musa bilang, utus bersama saya Bani Israel. Aku pengen nyelamatin Bani Israel. Firaun bilang, enggak boleh. Boleh dengan satu syarat, kalau kamu bisa buktiin kalau kamu benar. Maka Musa bilang, boleh. Nanti kalau pas hari raya, pas festival, kumpulin seluruh yang kamu anggap pembantu-pembantu kamu. Maka Firaun bilang, oke, kumpulin seluruh penyihir-penyihir. Sampai Firaun tuh bilang, nggak ada lagi yang lebih bagus daripada orang-orang ini. Nggak, semua udah dikumpulin. Seluruh negeri ini penyihir-penyihir best of the best. Tapi penyihir-penyihir ini terus kemudian tunduk sama Firaun kan. Nah kalau memang sihir tuh ada, kenapa nggak disantet aja tuh Firaun? Faktanya adalah ketika penyihir-penyihir ini ketika ngelihat Musa, dia bilang, ini bukan sihir. Ini yang beneran. Karena penyihir-penyihir itu cuma bisa menegakkan tali-tali aja sehingga seperti ular. Sedangkan tongkatnya Musa jadi ular beneran. Dan memakan tali-tali tadi itu yang seolah-olah seperti ular tadi. Ketika tukang sihir ngeliat itu, dia sujud langsung. Ketika dia sujud, terus kemudian mereka bilang, kami beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Kami beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Pertanyaanku sederhana, kalau ilmu sihirnya memang ada, kan dia sudah jadi pihaknya Musa dan Harun. Harusnya disantet tuh Firaun. Tapi tidak. Artinya ya bisa kita katakan waktu itu ya sihir bisa jadi adalah sesuatu yang ada. Dulu sulap juga lagi tukang sihir. Bisa jadi sulap atau bisa jadi sesuatu yang ada melibatkan jin tapi lebih inferior dibandingkan apa yang Allah bawa. Bisa jadi. Nah, artinya itu yang kita yakini sebagai seorang muslim, tidak ada la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang satupun yang bisa membahayakan kita baik kemudian di bumi ataupun di langit ya kecuali kemudian atas izin Allah tadi. Nah, artinya itu yang kita fokuskan, Allahnya itu, karena segala sesuatu di hadapan Allah itu inferior. Pertanyaannya sederhana mas, andaikan memang ada jin yang bisa melukai manusia atau membuat manusia tadi berpikir sesuatu hingga dia melukai dirinya sendiri kayak BD tadi dan segala macam. Pertanyaan sederhana, selama kita ada di sisi Allah atau kita menganggap bahwa segala-galanya tetap pada Allah, terus kita mati taruhlah misalnya, bukankah itu mati yang kita inginkan? Mati dalam keadaan beriman kan gitu. Nah artinya kalau saya melihat dukun dan penyihir menurutku ya sama aja. Mereka letaknya adalah pada sesuatu yang membuat, jadi gini, adanya mereka itu untuk sesuatu yang lebih besar. Bisa jadi itu adalah penipuan, bisa jadi itu adalah tadi kriminal atau sesuatu yang bersifat cabul dan segala macam. Lebih menarik lagi gini, dulu sebelum masuk Islam, saya tuh sering, Indonesia kan banyak ya dulu ya, sekarang kan udah jarang ya. Setiap tahun tuh pasti ada paranormal yang ditanya.
Iya, dulu. Bagaimana kondisi Indonesia ke depan? Siapa aja yang mati artis di tahun ini? Iya. Atau mana aja yang segala macam? Atau sesederhana SDSB, pernah tahu nggak sih SDSB? Apa tuh bos? SDSB itu apa ya? Itu loh kayak judi tuh loh. SDSB itu singkatan apa ya? Pokoknya undian berhadiah lah. Oh iya. Kayak contoh misalnya kalau sekarang tuh mungkin ya orang nanya gini. Dulu tuh ada orang masang nomor. Togel gitu. Togel benar. Ada orang masang nomor. Terus kemudian mimpi nomor berapa nih, gitu kan ya? Yang keluar nomor berapa nih? Aku bilang gini, kalau kita nanya dukun nomor berapa yang keluar, kalau dia tahu, dia yang kaya duluan bukan kita, gitu kan ya. Kalau misalnya aku tahu tentang siapa yang menang ketika Piala Dunia, gitu kan ya, aku akan pasang dan aku nggak akan kasih orang lain supaya taruhannya akan, contoh misalnya Prancis vs Maroko misalnya, kalau dia udah tahu Maroko yang menang, itu kan nanti kan taruhannya lebih banyak orang pasang Prancis pasti. Kalau Maroko yang menang kan dapatnya lebih banyak. Ngapain aku kasih tau orang? Kalau aku tahu tentang masa depan, ya itu sih sebenarnya. Atau kalau ada orang bisa ya kayak tadi sihir, ngapa aku melihat motif apa aku harus ngasih tau orang gitu maksudnya. Aku akan bunuh siapapun aku kehendaki lah. Pernah baca Death Note, Mas? Iya, terus yang ngikutin Mas. Death Note ya. Lah kalau aku punya buku Death Note-nya itu ya, ngapain aku ngasih tau orang, Mas? Iyalah. Lah kan justru di buku di komik Death Note-nya itu adalah bagaimana struggle-nya Kira itu untuk supaya Death Note-nya nggak ketahuan. Betul. Bukan malah dipublikasi. Jadi dia nggak bakal muncul ya. Betul. Harusnya kan gitu. Kalau kita punya idealisme. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz sebelum Ya. kita masuk ke Ya. Toman ya. Kemarin itu sempat viral di Turki film Si Jin ya. Itu disebut sebagai film kisah nyata berhubungan dengan sihir gitu ya. Dimana ada kayak suka gitulah bagaimana caranya agar dia ini bisa suka sama kita tapi lewat perantara jin gitu. Enak ya? Pandangan Pak Ustadz gimana tuh? Kalau ada aku pengen membuat agar Song Hye Kyo suka sama aku bisa. Iya. Jadi pandanganku senantiasa sama ya, bahwasanya didasari bahwasanya ya jin itu memang ada. Nah, karena jin itu memang ada, maka ya Al-Quran sendiri kan bicara ya bahwasanya ada golongan-golongan di antara jin dan golongan-golongan di antara manusia ini mereka bekerja sama nih. Jadi mereka bekerja sama untuk meraih sesuatu. Nah, sesuatu ini bisa jadi banyak kan ya. Namanya cobaan manusia itu kalau nggak harta ya berarti kemudian tahta, kalau nggak ya cinta. Nah, maka bisa jadi tuh ketika ada jin yang diminta untuk bekerja sama untuk membuat misalnya seseorang suka sama kita dan segala macam. Mungkin saja itu Pak Ustadz. Mungkin saja orang jin dimanfaatkan untuk misalnya tahta juga bisa jadi ada. Atau misalnya jin dimanfaatkan untuk orang untuk misalnya meraih harta juga bisa jadi ada. Gitu Tahta kan. ada juga Pak. Tahta kan buktinya sekarang orang-orang Indonesia ketika mau jadi pemimpin nyarinya dukun. Kan ya. Itu kan Kemarin saya wawancara tuh Pak Ustadz. ada ya? Ada dia Nyari dukun. jadi tim ses, nggak di tim ses. Oh gitu. Dukun jadi tim ses. Ya dia awalnya tim ses. Oke. Terus jadi dia dukun. akhirnya nyebar buhul di TPS Oh iya sih. supaya calon yang dia dukung tuh dipilih gitu. Oh, akhirnya menang nggak? Akhirnya malah tobat. Oh, akhirnya malah Sekarang tobat. jadi peruqyah syar'i. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah kalau gitu. Aku baru Jadi tahu. malah tuh. dia yang ngurusin kalau misalnya di TPS ada sihir, kadang timnya dia yang ruqyah gitu. Kan memang sihir kan ada kan, kita udah mention bahwa sihir itu memang ada dan memang kayak tadi ya berarti kalau memang ada hal-hal yang seperti tadi ya itu bisa dipahami sebagai bagian daripada jin. Cuman kita selalu ingatkan bahwasanya jin ini sama manusia itu ya sama-sama makhluk. Walaupun kadang-kadang kita sering inferior di hadapan jin ya. Padahal sebenarnya jin juga inferior di hadapan kita sebenarnya. Karena jin itu kan jin itu insecure loh Mas ketika manusia diciptain. Kan jin yang paling tinggi kan iblis namanya. Nah, iblis ini ketika ngelihat manusia diciptain dia insecure. Kenapa? Nggak pernah ada ciptaan-ciptaan Allah itu disuruh sujud ke sana. Cuma manusia disuruh sujud, maka dia insecure. Nah, jadi kalau saya bilang sama anak saya kan, dia kan kadang-kadang kan merasa takut. Saya bilang gini, justru ketika dia ngelihat itu dia takut. Nah, mungkin pikiran saya ini mainan saya aja ya, bukan kebenaran. Saya tuh mencoba menjelaskan pada anak saya yang masih kecil. Jadi gini, pas kamu lihat jin, dia tuh kaget. Makanya wajahnya tuh jelek. Mungkin ketika dia lihat kamu, dia kaget, kamu juga kaget. Nah, sama-sama lari setelah itu. Ya jadi mungkin ya, tapi yang jelas ya ini ketika difilmkan mungkin mereka tadi yang lihat ada beberapa fenomena sehingga mereka melihat hal-hal kayak gitu. Dan cuman ya balik lagi ya, ini yang menjadi bahaya ya. Contoh ya, Mas tahu nggak ketika saya suka sama istri saya, istri saya kan orang Jawa ya, saya kan orang Chinese, suka sama istri orang Jawa.
apa pandangan orang? Kamu jangan-jangan disantet ya? Jangan-jangan kamu dipelet ya gitu kan ya, supaya kamu suka sama perempuan ini. Karena bagi mereka nggak bisa masuk formula kepala mereka tuh. Kok kamu bisa suka dengan orang Jawa gitu kan? Padahal kamu orang Chinese. Kamu udah orang Chinese harusnya nikah sama orang Chinese. Nah, formula yang nggak ada di kepala mereka tuh, mereka nggak ngerti bahwa di kepala saya tuh formula itu udah nggak ada, digantikan dengan formula yang lain kan gitu kan ya. Yang kita pilih adalah karena ketakwaan, yang kita pilih adalah karena masa depan dan segala macam. Nah itu penjelasannya kayak gitu tuh. Tapi saya pernah ngalamin tuh Pak Ustadz, waktu itu mau nikah sama orang Chinese. Belum menikah sih, baru deket gitu. Terus dia bilang, tapi kan gue keturunan Chinese Jar katanya. Oh benar berarti. Terus akhirnya jadi nggak? Terus setelah di Ruqyah nggak jadi ya? Jawa juga kan. Wah iya, pasti ditanya nih sama nyokap juga nih. Iya, terus nyokap bilang gitu juga ya, kamu dipelet ya? Sementara nyokapnya bilang lu dipelet, sehingga suka sama Fajar gitu ya. Jadi seperti itu Ustaz. Ya, karena itu yang aku bilang, kadang-kadang manusia tuh karena nggak bisa menjelaskan, mereka bikin teori sendiri. Okay. Nah itu kan akhirnya yang terjadi juga sampai dengan sekarang kan, kita cenderung menebak-nebak dengan sesuatu yang kita nggak paham. Nah itulah bedanya dengan Allah. Kalau kita semakin paham sama Allah, kita semakin takut sama Allah. Tapi kalau dengan selain Allah, begitu kita nggak paham, kita malah takut. Kita paham, malah biasa aja. Gitu. Tapi ini kalau kita bicara kayak folklore, cerita rakyat, cerita horor gitu Pak Ustadz ya. Jadi dulu tuh saya kecil, kadang suka lihat nih misalnya ada tayangan TV gitu ya. Tentang setan, tapi akhirnya setan itu kalah ketika dibacain doa-doa sama Pak Ustadz atau Pak Haji. Betul. Gitu ya. Iya, dilempar tasbih ke bakar. Dulu tuh akhirnya saya punya cita-cita zaman kecil itu. Iya, jadi bilang Ustadz. ke ibu, pengen jadi Pak Haji gitu. Supaya bisa menang lawan setan gitu. Kayaknya keren gitu. Betul. Sebelum akhirnya film Tsubasa waktu itu ya. Betul. Udah film Tsubasa saya pengen jadi pemain bola. Bener. Udah apa berubah atau Naruto ya. Ternyata setannya bisa disumon. Bisa dikuchiyose gitu. Nah, kayak film-film barat juga Pak Ustadz. Jadi mereka ada horornya, tapi akhirnya bisa diatasi misalnya dengan utusan dari Vatikan untuk dieksorsis. Eksorsis gitu. betul. Nah, kalau pandangan Pak Ustadz gitu dengan cerita-cerita horor gitu. Ya. Sebetulnya bisa jadi sarana buat dakwah juga nggak sih gitu Pak Ustadz? Pertama kalau folklore, saya sangat memahami bahwa penanaman moral etika itu sangat besar sekali lewat folklore. Walaupun kadang-kadang kontraproduktifnya adalah dengan bagian keimanan ya. Contoh misalnya kayak gini, aku pernah dikasih pembahasan tentang bambu. Bambu itu kalau ditebang katanya ada apa tuh? Ada setannya. Sehingga kalau ditebang sakit, beringin. Yang sampai sekarang masih parah. Di rumahku tuh Mas, ku tanemin beringin banyak sekali. Oh, di rumah Mas? Di rumahku. Tahu nggak kenapa Mas? Karena beringin itu adalah tanaman yang sangat mudah untuk gede, dan dia itu menyediakan banyak sekali daun sehingga bisa berfotosintesis. Oksigen ya? Oksigen. Nah ternyata setelah aku banyak baca pembahasannya, kenapa muncul cerita-cerita folklore kayak gini? Karena satu rumpun bambu itu menyediakan udara buat 19 orang dan air buat lebih banyak lagi ratusan orang. Karena dia pengikat air sebenarnya. Nah ini kalau dipotong habis lah Mas. Beringin juga sama Mas. Makanya kalau kita lihat mata air itu pasti ada beringin di sekelilingnya. Itu kalau dipotong masa kampung mati Mas. Itu kan ya, makanya daripada sekampung yang mati mendingan lu yang mati aja kan gitu. Karena di dalam Islam itu luar biasa. Kata Rasulullah itu kalau kamu lagi megang bibit tanaman dan kamu ngelihat ada kiamat datang, tanam tuh tanaman. Kenapa? Karena kita berharap ada kebaikan dari situ meskipun kiamat dari depan mata, nggak ada kata telat untuk amal-amal soleh. Dan ternyata kalau kita baca orang-orang zaman sekarang ya, pohon yang berusia 5 tahun yang udah agak gede lumayan lah, itu ternyata Mas setiap hari menghasilkan oksigen yang setara dengan 12 juta per hari. Jadi contoh nih kalau Mas Adit, Mas Fajar nanam pohon nih, itu sudah kayak sedekah 11-12 juta per hari. Itu luar biasa ya. Nah artinya folklore itu menjadi penting. Ketika ada pohon besar jangan dipotong. Loh Indonesia sekarang Masya Allah. Ya kemarin aja berapa banyak polusi yang dihasilkan oleh kemudian beberapa pembangkit listrik misalnya. Nah itu kan bisa diatasi salah satu dengan pohon ya. Itu kan paru-paru dunia. Nah saya pikir ya folklore ini bermanfaat juga sih. Walaupun tadi kontraproduktifnya adalah ketika orang meyakini itu benar-benar ada setannya atau segala macam. Tapi balik lagi Mas, kalau orang nggak diedukasi itu ngeyel.
orang minim edukasi itu ngeyel. Yang bisa untuk menahan kengeyelan orang ini adalah fear, gitu kan ya. Balik lagi kan rasa takut. Nah, maka balik lagi ya kalau folklore itu ya udahlah memang posisinya sudah seperti itu. Nah, kalau dengan eksorsis seperti apa? Nah, itu kayaknya ada ustadz-ustadz yang lebih berhak untuk membahas itu, kayak Ustadz Faizar yang memang ada di situ. Tapi kalau saya secara pribadi melihat bahwa memang jin itu memang ada. Dan ketika Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa jin itu ketika mendengarkan azan kan lari terbirit-birit. Okay. Atau misalnya ketika jin itu dibacain ta'awuz, dia akan mengecil seperti lalat. Itu kan adalah Rasulullah semacam kayak memberikan permisalan. Jadi bahwasanya kalian memang jin itu ada, tapi jangan takut. Okay. Takut aja sama Allahnya. Kalau kata ulama itu, kata guru saya yang lebih mudah di dalam pikiran kita tuh, anggap aja jin itu kayak anjing. Lah kalau misalnya kamu takut sama anjingnya, jangan kamu perhatiin anjingnya, tapi kamu harus cari yang punya anjing, itu kan ya. Iya. Nah jadi jin itu yang punyanya Allah. Maka kalau kita balik lagi ke Allah, insya Allah jin itu lebih inferior daripada Allah yang jelas. Nah maka itu kalau misalnya ada eksorsis dan segala macam, ya tadi balik lagi ketika ada sesuatu orang melihat kejadian orang ini sudah nggak seharusnya, maka dia diruqyah. Pertanyaan saya sederhana. Apakah kalau gitu kita nggak diruqyah kalau kita tidak menampilkan problem-problem atau simptom-simptom seperti orang kesurupan, apakah lantas kita tidak diruqyah? Tetap aja kita diruqyah. Makanya kan ada ruqyah mandiri, baca Quran itu ruqyah mandiri, tiba-tiba ruqyah mandiri terus pusing gitu kan ya. Ketika kita pindah rumah, terus kemudian kita bacain suratul Fatihah dan segala macam. Nah, jadi itu adalah bagian daripada hidup kita sebagai seorang muslim sebenarnya, bahwa kita meyakini jin itu ada dan kita minta pertolongan kepada Allah dalam perkara-perkara itu. Rasul mengajarkan kita habis salat lalu kemudian berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah bagian daripada ruqyah juga sebenarnya. Nah, tapi simptom ada, simptom enggak ada ya tetap aja di ruqyah. Terutama tapi ingat ya, satu, ada teman kita malah sholat. Pendekatan pertama adalah tanya sama dia, kenapa kamu enggak mau sholat? Jangan langsung di ruqyah. Nanti marah dia. Gitu kan ya. Karena gini, penyebab itu kan ada dua ya. Menurut saya sih, kebanyakan kasus di Indonesia itu adalah karena mereka nggak ngerti why, bukan karena mereka kena jin. Saya sering berseloroh gini, kalau misalnya dikatakan bahwa orang tuh bermaksiat hanya karena jin, ya Netanyahu kita ruqyah aja tuh, gitu kan ya. Terus pas kita ruqyah, apa kata jinnya? Ini jin internasional bro, bukan jin lokal. Nantinya tidak serta-merta menyelesaikan problematika. Problematika Netanyahu itu bukan masalah jin, karena dia lebih kuat daripada jin, yakin aku, itu kan ya. Dia setan lebih kuat daripada jin, mungkin jin-jin di bawahnya. Nah, jadi kalau ada orang nggak sholat misalnya, yang pertama aku tanya, kenapa kamu nggak sholat? Atau ada orang misalnya tiba-tiba dia banyak banget kasus mau murtad. Aku tanya, kenapa kamu mau murtad? Alasan apa? Nanti dia ngomong tuh alasannya tuh. Nah kalau dia ngomong alasannya, ini kita selesaikan. Jadi ranah itu yang ada pada manusia. Sedangkan ranah tadi tinggal fasta'idz billah. Tinggal balik lagi pada Allah. Intinya di dalam Islam adalah, apakah goib itu ada? Ada. Tapi bahasan goib ini lebih banyak dikaitkan kepada Allah. Okay. Sehingga kita jadi ngerti. Contoh misalnya ya. Ini contoh perkara goib ya. Perkara yang tidak fisik atau metafisikal ya. Ustadz saya punya santri. Santrinya ini hafalkan Qur'annya cepet banget. Nggak pernah murojaah, nggak pernah murojaah seperti yang lain, nggak pernah kemudian efforts besar, tapi dia kemudian hafal Qur'an cepet sekali. Dipanggil lah orang tuanya tuh, nggak ditanya santri ya, karena santri udah jelas nih nggak ngapa-ngapain. Dipanggil lah orang tua itu, ditanya amalan bapak apa sehingga anaknya cepet untuk baca Qur'an. Bagi orang-orang yang sangat logik ya, ini kayak mistik, sesuatu yang kayak ini apa hubungannya? Kenapa kamu tanya sama bapaknya? Tanya sama anaknya dong. Kenapa dia bisa begitu? Tapi bapaknya ditanya, kenapa anak bapak bisa seperti ini? Amalan apa pak yang bapak perbuat? Terus bapaknya bilang enggak ada apa-apa. Terus ustaznya bilang enggak ini pasti ada. Enggak ada apa-apa. Lama-lama ustaznya bilang, ya udah kalau gitu anakmu saya keluarin aja dari pesantren saya. Bapak bilang ada. Apa amalannya? Saya puasa Senin Kemis dan saya niatkan supaya anak saya mudah dalam membaca Al-Quran, mudah dalam menghafalkan Al-Quran. Nah itu ada di dalam Islam. Tapi balik lagi semuanya dikaitkan kepada Allah. Bukan amalnya ini yang membantu anaknya, tapi Allah yang membantu. Nah, jadi itu yang kita yakini. Sama kayak misalnya contoh, ketika kita nyantri, ketika kita belajar sama seorang ustadz, kita yakin ustadz tuh ngajarin. Yang ngasih ilmu bukan saya, bukan kamu juga yang dapat ilmu, tapi yang memberi kamu ilmu itu adalah Allah. Yang kamu lakukan hanyalah sebab akibatnya sehingga Allah tuh ridho kepada kamu. Maka hormatin gurumu, Allah ngasih kamu ilmu. Nah itu perkara-perkara kayak gitu. Masya Allah nih, luar biasa banget ya. Kita nggak berasa nih udah di ujung acaranya. Gimana? Kita lanjut nggak nih bahas
Otoman. Boleh banget 20.000 komen di bawah. Amin. Makasih Pak Ustadz ya. Siap. Udah Insyaallah. datang di pembahasan Khair, tentang barakallahu fiik. sihir ini. Nah itu dia guys. Semoga dengan kisah-kisah kayak sihir, jin tadi itu bukan kita lihat bahwa ada kekuatan lain yang lebih hebat gitu ya. Ya. Tapi balik lagi bahwa ya nggak ada kekuatan yang lebih hebat daripada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga cerita-cerita kayak gitu ya bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya ya, bahwa memang ya gaib itu ada, tapi balik lagi solusinya ya cuma satu, betul, sama yang di atas. Amin. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri, ciao.